menjelaskan pentingnya pengukuran kualitas skema basis data. Jadi, agar terwujudnya sebuah skema basis data yang baik, perlu dilakukan sebuah cara agar menjaga data yang ada dari kesalahan dalam pengolahan data yang dapat berakibat fatal. Salah satu caranya adalah dengan menganalisa aspek-aspek skema database seperti kriteria kebenaran, konsistensi, dan relevansi, sehingga dapat menghasilkan perancangan database yang dapat digunakan secara lebih optimal. Aspek-aspek kualitas skema basis data. Analisa atau pengujian basis data dilakukan berdasarkan 5 kriteria penilaian, yaitu kebenaran, konsistensi, relevansi, kelengkapan, serta minimalis. Menjelaskan kriteria-kriteria dari setiap aspek kualitas. Yang pertama, kriteria kebenaran. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data dan hubungan antar data dan lain-lain dapat menekan ketidakakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Selain itu, pemilihan tipe data harus sesuai dengan kondisi yang ada. 2. Kriteria konsistensi merupakan aspek teknik apakah semua aspek dalam model terbebas dari kontradiksi. Aspek konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk mengukur apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Ketiga, kriteria relevansi merupakan aspek teknik, apakah aspek-aspek teknik pada basis data relevan digunakan. Dalam perancangan basis data, semua tabel maupun kolom yang digunakan relevan dengan kebutuhan sistem. Keempat, kriteria kelengkapan. Kriteria kelengkapan adalah penilaian rancangan basis data terhadap kelengkapan data yang dibutuhkan. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah rancangan basis data dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail. Kelima, kriteria minimalis. Dikatakan minimalis, yaitu dengan menggunakan database pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Database memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan melakukan perhitungan matematika. Analisis skema basis data mengenai aplikasi kelas Bootcamp. Proses analisis data dilakukan dengan menganalisis tabel relasi yang ada, dengan melakukan analisis terhadap aspek kualitas data. Setelah itu, peneliti akan memetakan relasi tabel dan kendala yang hasilnya adalah rekomendasi database. Berdasarkan analisis aspek kualitas data tersebut, dibuat 8 tabel dalam database, yaitu tabel yang pertama yaitu tabel kelas, digunakan untuk menyimpan data nama kelas kursus yang berisi nama bidang kursus seperti kelas Android Basic, kelas Android Expert, dan lainnya. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel kelas target, digunakan untuk menentukan target bidang kelas seperti persyaratan mengikuti kelas dan target peserta dan capaian terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel kelas materi, digunakan untuk menyimpan data materi yang akan disampaikan di setiap kelas yang diikuti. Kemudian tabel yang keempat adalah tabel kelas harga, digunakan untuk menentukan harga kelas berdasarkan kriteria mandiri, grup, dan juga menentukan diskon pada tiap kriteria tersebut. Tabel yang kelima, yaitu tabel fasilitas, digunakan untuk data fasilitas yang akan diberikan kepada peserta ketika mengikuti kelas kursus bootcamp, seperti fasilitas kamar tidur, kamar mandi, tempat makan, dan lain-lain. Tabel yang keenam yaitu tabel user, digunakan untuk menyimpan data user atau peserta yang mengikuti kursus bootcamp.
Tabel yang ketujuh yaitu tabel kelas user. Tabel yang digunakan untuk pendaftaran mengikuti kursus pada user terkait bidang yang dipilih. Jika melakukan perubahan kelas mandiri atau kelas grup, maka ada isian yang berbeda, yaitu jika mendaftar secara mandiri, maka status kategorinya menjadi 1. Jika daftar sebagai grup, maka akan dikategorikan sebagai ketua grup, dan anggota akan diinputkan ke tabel kelas user detail. Tabel yang ke-8, yaitu tabel kelas user detail, digunakan untuk menyimpan data user atau peserta kategori anggota yang mengikuti kursus dengan kategori grup. Tabel ini berkaitan dengan tabel kelas user. Menetapkan aspek-aspek kualitas yang akan diukur dan dijelaskan. Jadi pada sistem kelas bootcamp yang akan diuji sebuah kualitas kecepatan untuk menampilkan sebuah data kelas apabila memiliki kelas lebih dari 3, itu pun belum dengan status yang kelas berbeda-beda. Contoh, kelas yang berbeda-beda itu maksudnya adalah ada kelas web yang basic, dan ada yang kelas web expert. Dan itu akan diuji coba kecepatannya. Proses pengujian pada setiap aspek kualitas. Jadi sistem akan menguji sebuah uji coba menggunakan data yang sudah ada dari aplikasi sebelumnya yang akan ditambahkan dengan data yang baru, supaya bisa memprediksikan apabila ketika mempunyai data kelas yang lebih banyak. Jadi tidak hanya ada Android, game, dan web, mungkin di kelas-kelas yang lain. Nanti sampelnya akan dibentuk dalam sebuah website, modelnya seperti ini, dan ini akan menjalankan sebuah query. Dari query ini ada query materi, query fasilitas, query persyaratan, dan query harga pada kelas bootcamp. Ada kelas mandiri dan kelas kelompok itu sendiri. Kita akan testing sebuah query yang ada di dalam sebuah website, modelnya seperti ini. Jadi di dalam website itu ada kelas Android, dia statusnya apa, status expert atau statusnya basic. Nah, di dalamnya itu lagi ada fasilitas, materi, persyaratan, kemudian harga kelas itu sendiri. Jadi pertama kita coba untuk menampilkan sebuah fasilitas, kemudian mencari sebuah materi, kemudian adalah target kelas, dan yang terakhir adalah harga pada kelas bootcamp itu sendiri. Oke, kita cek dulu struktur tabelnya. Jadi modelnya seperti ini. Kalau fasilitas tidak memiliki sebuah relasi pada tabel, tapi pada kelas ini memiliki sebuah relasi. Jadi relasi yang di kelas ini akan pergi ke sebuah target kelas, ke kelas materi, dan kemudian ada kelas harga. Jadi yang kelas target ini yang digunakan untuk persyaratan, target peserta, dan target aplikasi, dan lain-lainnya. Dan kelas materi ini untuk materi-materi di kelas, misalnya nih kelasnya kelas Android basic, itu materinya ini. Materinya ada di sini. Kemudian misalnya Android basic, maka harganya ada di sini. Di sini juga ada diskon dan statusnya itu sendiri. Jadi kita coba dulu untuk query-nya. Kita testing di sini dulu untuk fasilitas. Nah, kita nulis sebuah query, tinggal cari aja select bintang, berarti ini maksudnya adalah kita menampilkan semua kolom yang ada di tabel fasilitas from fasilitas. Nah, karena kita menampilkan semua, maka kita tulisnya seperti ini. Nah, di dalam di dalam pesan seperti ini ada bacanya total query, maksudnya 0.0015 second. Ini adalah untuk memberitahu bahwa query yang kita gunakan ini kecepatannya sekian.
0,0015 second. Berarti ini termasuk masih efisien, lebih cepat karena masih datanya ada 5. Kalau misalnya kita menggunakan pencarian berdasarkan where misalnya ID fasilitas sama dengan 2. Apakah sama dengan kecepatan query yang kita gunakan seperti ini? Apa berbeda? Maka berbeda. Kecepatannya akan berbeda karena dia akan mencari sebuah data yang berdasarkan nilai 2. Jadi ada pengaruhnya juga lah ketika pencarian sebuah data. Jadi tidak ada masalah sih seperti ini. Kecepatannya seperti gini nih masih anggapnya efisien dan stabil dan cepat. Kemudian kita coba untuk memanggil sebuah kelas, dan di kelas itu memiliki sebuah materi. Berarti kita mempunyai relasi dari kelas ke kelas materi. Bagaimana cara menggunakannya? Kita menggunakan namanya join, left join. Kita cek dulu. Nah, ini materinya kan banyak, tapi kita tidak tahu untuk kelas Android ini. Misalnya kita mencari Android basic, maka ID-nya ini, maka kita harus menggunakan namanya join. Jadi modelnya itu seperti ini. Kita tetap menggunakan select karena kita menampilkan sebuah nama materi. Jadi kita sebut saja nama materi. Nah, karena kita nge-join, kalau misalnya menjoin sebuah tabel, ketika kita nyebut seperti gini, select from kelas materi. Nah, kemudian untuk relasinya ke tabel kelas, maka kita harus menggunakan namanya left other join. Nah, kita akan ngejoin dari tabel 1 dan ke tabel kedua. Tabelnya adalah tabel kelas. Kemudian on, dan kita panggil di sini ID kelas. Karena di sini ada ID kelas, kita panggil ID kelasnya dan sama dengan ID kelas. Kita coba jalankan dulu, kita testing. Wah, error. Kenapa seperti gini? Di sini dimaksudkan adalah ambigu. Jadi query ini tidak paham yang maksudnya kita cari itu, tidak paham. Jadi pada sebuah tabel kita harus memberi sebuah penamaan. Contoh, misalnya kelas A ini saya kasih variabel namanya A, dan kelas ini saya kasih variabel B. Nah, berarti ketika waktu di join antara ID dan ID A dan ID B, maka saya tambahkan aja seperti gini. Ini A, berarti ini punyanya kelas materi, dan yang B titik, maka ini adalah kelas punya milik kelas. Seperti gini. Nah, tapi ada yang kurang. Kurangnya adalah di bagian nama. Ini nama di sini. Nama ini masih ambigu, nama materi masih ambigu. Ini punyanya siapa? Tapi yang dijelas di sini emang tetap punyanya tabel kelas. Kalau seperti gini, ini juga tidak baik. Nah, ketika kita perbaiki sebuah query yang banyak, tapi tidak tahu ini punyanya siapa, maka dianggapnya kurang efisien. Kita harus kasih variabel A karena dia pemiliknya kelas materi. Kita coba jalankan. Wah, nih muncul semua nih karena kita memanggil cuma nama materi saja. Dan kecepatan data 0,0034 second dari total data yang ada 38. Nah, kalau misalnya kan kita kan mencoba mencari sebuah data yang dimiliki oleh kelas Android dan statusnya basic. Gimana caranya? Caranya adalah kita tinggal sebut saja where, misalnya kita cari kelasnya dulu. Berarti kalau kelas kita ke tabel ini, nanti kita panggil variabel B titik, kemudian di sini ada nama kelas sama dengan
Android. Nah, Android ini kan banyak nih, ada Android Expert sama Android Basic nih. Saya kasih contoh. Saya klik kanan. Nah, seperti ini, ada jenis, ada Basic dan ada Expert. Berarti kita harus manggil jenis kelasnya. Kita berarti ada lanjutan, kita tambahkan N dan jenis. Kalau kita tulis jenis kayak gini ini tidak mungkin muncul karena itu termasuk ambigu, karena tidak tahu ini punya siapa. Berarti kita panggil B jenis kelas sama dengan basic ya, basic ya. Kemudian di go, nah muncullah materi-materi yang punyanya Android yang kelas basic. Selanjutnya kita coba panggil untuk target pada kelas ini ya. Targetnya berarti kita coba menggunakan ini dari kelas relasi kepada kelas target. Jadi target itu setiap kelas itu memiliki target. Jadi menampilkannya cukup simpel saja, sama sih seperti ini. Kita cuma mengubah namanya, karena kita menampilkan, kita cek dulu ya karena biar tidak salah paham. Kita cek kelas target, kita manggil ini nama target dan persyaratannya. Jadi di sini nih banyak nih, berarti kalau kelas kelas Android persyaratannya harus menggunakan apa. Jadi biar kita tahu tuh seperti ini. Jadi kita coba dulu, kita testing. Kita tulis dari awal saja biar lebih enak, mudah paham. Kita tulis select, kemudian karena tujuannya adalah ke kelas target, kita tulis query-nya di kelas target aja ya biar enak. Kita tulis select nama target, kemudian status, karena ini akan ditampilkan from, dari tujuan ke kelas target. Nah ini kelas target. Nah ini sudah selesai untuk kelas target. Karena ini di join, berarti kita harus kasih variabel biar tidak ambigu. Ini kelas A, berarti kita menambahkan yang ini variabel A titik. Oke, ini kemudian kita menggunakan left other join ke tabel kelas. Relasinya ke tabel kelas itu apa? Relasinya adalah ID kelas, dan di kelas juga ada namanya ID kelas. Kita panggil aja on B, kita kasih variabel B on A titik kelas, berarti ini punyanya kelas target sama dengan B ID kelas. Kita coba tampilkan dulu nih, semua kita tampilkan. Nah, dari total 40 subdata yang kecepatan query-nya masih cukup stabil dari 0,0026 second. Kenapa sih bisa dibilang ini efisien, stabil dalam kecepatannya? Karena masih di dalam lingkup, masih dalam 0 second ya. Jadi kalau misalnya nanti ini berubah menjadi 2, 3, 4, itu menurut saya itu sudah mulai lambat. Karena ini menurut saya sendiri, kalau sudah menampilkan sebuah data kecepatannya lebih, maksudnya ngeload datanya lebih dari 3, berapa second, itu masih anggapannya oke lah, walaupun agak lama tidak ada masalah. Tapi kalau sudah nyampe 5, 7, 10, maka itu disebut dengan data yang lambat. Kita harus cek dari segi indeks pada relasi ID, kemudian
Kemudian kita menggunakan query-nya, apa query-nya terlalu berlebihan atau banyak yang tidak harus kita gunakan di dalam query, itu juga perlu kita pertimbangkan. Kemudian karena kita memanggil sebuah target yang ada di kelas Android Basic, cukup simpel saja, berarti kita panggil where b nama kelas Android dan jenis kelas, kita dengan b jenis kelas sama dengan basic. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini persyaratannya seperti ini. Kalau nanti dimuncul web seperti gini, ini kita harus mengaturnya menggunakan namanya pemodelan JSON. Nanti bisa diatur di JSON. Kemudian yang terakhir kita coba untuk masalah harga. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kelas pasti memiliki harga. Nah, di sini relasinya adalah ID kelas dan ID kelas. Oke, berarti kita cek dulu untuk harga kelas. Nah, ini untuk harga kelas. Di sini ada statusnya. Coba kita testing lagi seperti sebelumnya. Kita langsung saja, karena kita memanggil harganya, harga dari nama, harga dan diskonnya. Berarti A, kita tulis aja dulu A. Ada masalah sih kalau kita tulis A titik namanya, itu nama filenya itu tidak ada masalah. Nama, kemudian titik, harga, misalkan sama dengan yang ada di fil. Kemudian diskon from kelas harga A. Kemudian kita menggunakan left other join ke tabel kelas. Jangan lupa kita kasih variabel B on A disamakan ID kelas yang ada di kelas harga dan yang di B di kelas. Kita coba jalankan. Dia menampilkan 12 data, total 12 data. Kecepatannya 0,002 second. Oke lah, masih bagus. Efisien. Oke, kita coba panggil khusus untuk Android kelas basic saja. Berarti kita where nama. Oke, ini salah. Berarti kita ini kan variabel yang B, berarti kita panggil B nama kelas. Oke, Android B jenis basic. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Nanti ini ada diskon seperti yang ada di gambar ini. Nanti modelnya seperti ini. Oke, untuk testingnya cukup mudah. Kemudian kita coba menambahkan sebuah data di tabel materi. Kita coba nambahkan sebuah data seperti ini. Ini datanya ada 14. Kemudian ini proses untuk insert, saya go. Di sini ada insert row 90. Jadi kecepatan untuk insertnya adalah 0,0156 second. Jadi ini untuk menyimpan data dalam di dalam data yang ada datanya sekitaran 90 data, itu masih tetap cepat. Kita coba tampilkan. Untuk menampilkan data masih 0,0013 second, masih termasuk super cepat lah. Ini masih terbaik. Tidak ada kendala untuk menampilkan sebuah data
yang lambat. Terkait renovasi atau rekomendasi pada sebuah sistem kelas bootcamp, itu sudah ada tabel baru, di mana tabelnya ini ada tentang tabel kelas materi detail. Jadi di materi ini masih ada detail-detailnya ya. Jadi misalnya contoh materi tentang Android, maka Android itu ada kayak interface, manifest, kemudian yang terakhir ada desain. Kemudian yang file ini berarti ada kayak seperti tutorial video dan file yang akan sebagai projectnya. Jadi ini akan digunakan untuk kelas online, tetap kita menggunakan bootcamp, tapi ini akan dikembangkan menjadi kelas online. Dan di setiap kelas itu memiliki sebuah rating pada user. Jadi user ini akan memberi sebuah rating kepuasan terhadap kelas yang sudah diikuti dari user itu sendiri. Jadi ditambah pada kolom rating dan komentar. Oke, cukup sekian. Terima kasih.